Sebelum kita memulai membuat proposal skripsi, yang paling pertama harus diperhatikan adalah dalam pembuatan judul. Dalam pembuatan judul, sebaiknya kita melampirkan judul itu berdasarkan penelitian yang kita lakukan dan metode apa yang kita gunakan. Jadi saat seseorang membuka proposal skripsi kita, mereka udah tahu gitu loh poin dari proposal skripsi kita ini apa sih. Nah, yang kedua itu adalah lambang universitas. Ini biasanya merupakan lebih ke syarat ya, merupakan format dari beberapa skripsi yang ada di Indonesia. Terus yang selanjutnya adalah nama. Jangan lupain nama kamu sebagai bukti bahwa itu adalah proposal skripsi milik kamu. Terus yang selanjutnya adalah NIM dan detail universitas. Jadi sebaiknya ada NIM dan juga seperti penjelasan soal fakultas, program studi, dan universitas di mana teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah kota dan tahun teman-teman ngelakuin penelitian tersebut. Oke, next ada daftar isi. Jadi dalam pembuatan proposal skripsi kita harus melampirkan daftar isi. Nah, daftar isi itu ada banyak. Yang pertama adalah daftar halaman, terus yang selanjutnya adalah daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, dan daftar lampiran jika ada. Nah, selanjutnya juga ada kata pengantar. Kata pengantar ini lebih ke kayak ucapan-ucapan rasa syukur terima kasih penulis setelah menyelesaikan proposal skripsinya. Nah, adapun terdiri dari ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada penjelasan tugas dan bantuan-bantuan yang didapatkan teman-teman. Mungkin cerita sedikit ya bagaimana proses teman-teman saat ngelakuin penelitian tersebut. Terus ada ucapan terima kasih kepada seseorang, mungkin saat ada yang dibantu atau kayak dapat dukungan dari orang tua, dari teman, dari doi atau gimana. Nah itu. Terus ada harapan dari penulis, harapan kamu sendiri setelah ini selesai apa, dan manfaat bagi pembaca setelah ngebaca proposal skripsi kamu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ada bab 1, pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini yang pertama emang berisi gambaran umum mengenai permasalahan yang menjadi alasan kamu untuk melakukan penelitian. Nah, habis itu penjelasan-penjelasan ini tuh sebaiknya disertain sama fakta-fakta dan data yang mendukung. Jadi jangan sampai kamu ngejelasin masalahnya ini, tapi nggak ada buktinya gitu. Nah, terus habis itu juga kita memberikan solusi alternatif dan atau pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi ini nih kita saat melakukan penelitian masalahnya ada nih. Nah, itu kita mau ngapain aja sih? Maksudnya faktanya ada ini. Nah, solusi dari kita tuh apa sih? Nah, itu yang dibuktiin dari penelitian, apakah solusi kita ini tuh bisa berguna tuh. Nah, yang nggak boleh dilakuin dalam pembuatan latar belakang adalah tidak memaparkan hasil penelitian atau pembahasan solusi keseluruhan. Jadi cukup pembahasan umum aja soal solusi yang kamu tawarin. Jadi jangan bahas semuanya, nanti hasilnya kayak gini, enggak. Nah, terus selanjutnya adalah penjelasannya nggak boleh terlalu berbelit-belit atau terlalu panjang. Jadi usahakan efektif mungkin dan nggak terlalu panjang biar orang juga yang jelas to the point lah. Ini masalahnya ini, dia nawarin solusi ini gitu. Terus tidak membahas permasalahan pribadi yang tidak berdasarkan oleh data dan fakta yang ada. Misal nih, kamu ngebilang bagaimana pengaruh pencarian, orang kadang kesusahan pencarian. Nah, apakah itu cuma kamu yang ngerasain atau benar-benar semua orang ngerasain itu? Jadi jangan ngebuat suatu permasalahan, suatu penelitian yang menurut kamu itu jadi masalah pribadimu. Tapi itu benar-benar masalah yang ada dan real di dunia nyata gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dan rumusan masalah. Mungkin aku ke tujuan dan manfaat dulu ya. Jadi untuk tujuan dan manfaat ya berisi tujuan dari teman-teman ngelakuin penelitian itu, tujuannya apa, maunya gimana nanti, dan kalau untuk manfaat sendiri dia berisi manfaat yang kamu inginin terhadap penelitian itu. Jadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini, tujuan dan manfaatnya apa sih gitu. Terus tujuan dan manfaat harus bersifat menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat, bukan bersifat sebaliknya. Jadi jangan sampai
penelitian kita ini tuh justru ngerugiin masyarakat gitu. Jadi ini bener-bener worth it buat dilakuin. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat harus bersifat realistis atau nyata dan benar-benar dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oke, untuk itu emang jangan sampai kita buat tujuan tuh yang mengada-ngada gitu, manfaat yang mengada-ngada. Jadi kalau sebisa mungkin, seril mungkin dan emang bakal terjadi di dunia nyata. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu lebih ke berisi pertanyaan-pertanyaan yang jadi acuan kamu untuk ngejawab permasalahan itu untuk penelitian kamu selanjutnya ini apa sih. Jadi kurang lebih tujuan dan rumusan masalah tuh berkesinambungan ya, berrelasi. Jadi saat apa yang menjadi masalah kamu itu kurang lebih juga apa yang jadi tujuan kamu. Jadi kamu misalnya mencari bagaimana untuk membuat eh, bagaimana membuat inovasi yang baik. Nah, tujuan kamu ya otomatis eh, menemukan tujuan yang baik. Jadi emang nyambung gitu loh. Nah, terus eh, sebaiknya dalam membuat rumusan masalah kita menggunakan kata tanya apa, bagaimana, dan mengapa. Jadi lebih menggunakan kata itu tuh lebih kayak bisa mengeksplor selanjutnya. Nah, juga bahasanya harus singkat dan jelas. Terus selanjutnya adalah menggunakan kalimat tanya. Terus dapat diuji secara empiris dan memungkinkan dijawab menggunakan metode tertentu. Jadi jangan sampai pertanyaan tuh ngambang gitu loh, ngambang kayak, aduh ini kayak gimana ya, yang uh, apa ya, yang emang kayak ngambang dan mengada-ngada kurang lebih. Nah, terus selanjutnya adalah dapat membatasi ruang lingkup penelitian, dimensi, dan analisis variabel dan bersifat real. Oke, nah ini maksudnya saat teman-teman ngebuat rumusan masalah, jadi jangan sampai apa ya, itu justru terlalu umum. Jadi saat teman-teman misalnya bagaimana pengaruh rokok di kalangan SD di Yogyakarta. Jadi emang itu tuh juga berkesinambungan nanti tujuan penelitiannya teman-teman di mana, dan itu nanti di rumusan masalahnya kayak udah dibatasin gitu. Nanti kayak gini di Yogyakarta misal, atau pengaruh ini terhadap golongan orang tua. Jadi kayak udah dibatasin gitu loh, targetnya siapa, lokasinya di mana, dan sebagainya gitu. Untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini kurang lebih berisi teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang kamu lakuin. Jadi kayak teori-teori yang mendukung teori-teori yang udah ada. Nah, itu dijelasin. Kurang lebih itu biasa didapetin sama paper-paper orang ya. Itu bisa dicari di perpustakaan dan sebagainya. Terus ini juga berisi kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu lebih ke kayak hubungan. Jadi saat kamu ngebuat tinjauan pustaka, kamu tuh nggak mungkin berpacu sama satu teori aja. Jadi sebaiknya ada satu atau dua atau lebih lah teori yang kamu gunain. Nah, setelah kamu ngumpulin dan kamu ngebahas teori itu di tinjauan pustaka, kamu bakal ngejelasin kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir tuh lebih kayak korelasi antara teori satu sama lain. Misalnya teori A kayak gini, teori B kayak gini, oh hubungannya kayak gini. Nah, abis ngebuat kerangka berpikir, sebaiknya kita ngebuat hipotesis atau dugaan sementara. Jadi setelah kita nyimpulin ini kita punya dugaan sementara loh, oh nanti ini bakalnya hasilnya jadi kayak gini, oh ini nanti bakal berhasil, ini bakal efektif. Nah nanti dibuktiin di hasil penelitian apakah benar-benar efektif atau enggak. Nah terus ini yang harus teman-teman perhatiin adalah teori-teori yang kita kumpulin itu sebaiknya bersifat baru, jadi semakin baru semakin baik. Kalau standarnya tuh biasanya 5 tahun terakhir, atau paling enggak ya nggak terlalu jauh banget lah. Kalau misalnya emang dalam 5 tahun terakhir nggak ada, ya udah coba dilihat lagi mundur 10 tahun terakhir. Jadi emang benar-benar yang sebaru mungkin lebih baik gitu. Terus ini tidak menggunakan pendekatan steril atau pendekatan yang hampir sama. Jadi beberapa tuh kalau misalnya kita nggunain pendekatan yang hampir sama itu kurang lebih hasilnya tuh bakal sama aja gitu loh, nggak ada yang sesuatu yang berarti, jadi bakal sia-sia gitu. Nah, selanjutnya adalah pembahasan atau teori tidak terlalu luas dan melenceng dari penelitian yang dilakukan. Jadi,
teorinya jangan sampai kamu ngebahas soal, misalnya nih kita mau bahas planet Jupiter, kita malah ngebahas tata surya dulu ke semuanya, mending sekalian langsung aja gitu loh soal Jupiter. Jadi to the point dan tepat. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada beberapa, misalnya kayak menetapin lokasi dan waktu penelitian. Nah, eh, jadi saat kita juga nentuin lokasi, kita jangan semena-mena, oh aku mau ngadain penelitian gizi buruk di Yogyakarta. Nah, dilihat dulu apakah Yogyakarta itu emang yang punya standar gizi buruk yang parah atau gimana. Jadi emang kita tuh bakal nemuin data yang bakal ada gitu. Jangan sampai kita justru nentuin di Jogja tapi kita nggak nemuin apa-apa. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya ada memaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Jadi saat kita lakuin penelitian, kita pasti ngelakuin metode yang kita lakukan ya. Metode yang kita lakuin itu apa, terus caranya kayak gimana, apakah secara kuesioner atau pakai observasi atau pakai wawancara. Nah, semua itu dikumpulinnya sangat hati-hati, soalnya jangan sampai jangan sampai kita justru lalai di situ ya. Jadi kayak hasil yang kita dapat justru kurang atau malah nggak bisa dipertanggungjawabin. Jadi jangan sampai kita melakukan manipulasi juga, jangan sampai ngelakuin manipulasi terhadap hasil data yang kita temuin. Soalnya kalau gitu kita tuh nggak bakal bisa mempertanggungjawabkan penelitian kita gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data itu berisi penjelasan-penjelasan atau cara kamu ngolah datanya. Jadi kamu udah netapin lokasi dan waktu nih. Habis itu kamu juga udah nentuin populasi, sampel, dan lain-lain. Terus udah nentuin, oh metode penelitian aku kayak gini. Terus aku juga udah ngumpulin pengumpulan datanya. Nah, data-data tersebut akhirnya dianalisis. Ini yang jadiin pedoman kita buat dapat kesimpulan, buat dapat hasil penelitian kita. Nah, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah perangkaian metode penelitian tuh ini emang krusial banget ya, soalnya ini tuh jadi dasar kita buat melanjutin penelitian kita. Jadi sebisa mungkin kita harus benar-benar hati-hati, harus teliti, jangan sampai ada kesalahan dan itu bakal ngerugiin kita nantinya. Gitu. Nah, yang terakhir dalam pembuatan proposal skripsi ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini kurang lebih berisi daftar referensi yang kamu gunakan. Misalnya kamu nyari-nyarinya di Google atau di buku apa. Nah, terus juga berisi daftar teori yang tercantum. Jadi, teori yang kamu masukin di kajian teori itu juga dijelasin di daftar pustakanya. Yang terakhir ada ditulis sesuai ketentuan. Jadi, saat kita nulis daftar pustaka tuh nggak semena-mena. Jadi, kalau bisa emang sesuai urutan, entah itu yang nama dulu, terus judul, tahun diterbitin, penerbitnya siapa, terus penulisnya siapa dan sebagainya, itu benar-benar harus diperhatiin dan harus sesuai ketentuan, nggak semena-mena gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku. Semoga aja video aku ini tuh bisa bermanfaat buat teman-teman yang nyari